Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulai kajian pada pagi hari ini dengan menyebut salah satu nama Allah. Semoga Allah memberikan pertolongan kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang manfaat baik untuk kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat, serta mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu tidak mungkin kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga pertolongan darinya. Sebagaimana telah kita bahas pada hadis yang ketiga tentang bab takwa yang kemarin sudah kita bahas, yang seorang muslim itu dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau, berikanlah kepada kami hidayah, ketakwaan, kehormatan, kesucian dan juga kekayaan. Maka itu senantiasa kita lantunkan di dalam doa-doa kita, karena bagaimanapun juga yang namanya hidayah itu adalah suatu karunia yang sangat besar. Ya, orang bisa selamat dunia akhirat karena hidayah ini, dan juga karena ketakwaan, dan bisa menjaga diri dan juga merasa cukup dengan apa yang Allah karuniakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita hendaklah selalu bersyukur kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Baik kesyukuran berupa kesehatan, ya, baik kesyukuran berupa hal-hal yang sifatnya keduniaan, maupun yang terlebih dari itu adalah kesyukuran yang karena iman Islam, ya. Karena dengan kita bersyukur pada Allah itu nanti Allah akan menambahkan kenikmatan. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Oleh karena itu, ya, marilah kita mewujudkan salah satu bukti kita bersyukur pada Allah adalah menggunakan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita, yang telah kita dapatkan itu digunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Jamaah kuliah subuh yang semoga Allah muliakan, terlebih dahulu lagi adalah kita bersyukur karena kita bisa memanfaatkan waktu pada subuh ini untuk kembali, ya, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji lewat kitab Riyadhus Shalihin yang kita masih berada pada bab ketakwaan. Bab yang sangat penting, karena dengan ketakwaan itulah kita akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam solusi masalah, berbagai macam rezeki, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita sampai pada hadis yang keempat dari bab takwa. An Abi Tharif
Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man khalafa ala yamini thumma ra'a atqalillahi minha falyatit taqwa. Hadis diriwayatkan dari Abu Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khalafa ala yamini tsumma ra'a atqalillahi minha falyatit taqwa. Barang siapa yang bersumpah atas sesuatu kemudian dia melihat ada sesuatu yang lebih membuatnya takwa kepada Allah daripada sumpahnya tadi, maka hendaklah ia melaksanakan ketakwaan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan dari Abu Tarif Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini adalah salah satu pimpinan ya suku ya di Taif ya, dan dia dikenal dengan seorang yang sangat dermawan, tetapi baru bergabung ke dalam Islam itu pada sekitar tahun ke-7 Hijriah. Ya. Beliau Adi bin Hatim ini tadinya tidak begitu peduli dengan perkembangan Islam, bahkan sedikit benci begitu ya. Kemudian melihat perkembangan Islam yang demikian signifikan, merambah ke sana kemari ya, kemudian memutuskan diri untuk pindah ke Syam ya. Jadi dia pindah ke Syam, tapi kemudian mengatakan ya seandainya ya saya bertemu dengan Rasulullah itu yang paling aku takutkan. Apabila ia berkata benar, maka mungkin aku akan mengikutinya. Sampai suatu hari salah satu saudaranya yang telah lebih dahulu masuk Islam meminta kepada Rasulullah SAW agar kemudian mungkin bisa mengembalikan Adi bin Hatim ini ke Madinah, sehingga kemudian setelah beberapa saat dengan usaha Rasulullah SAW dan sahabatnya, sehingga Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian terjadi pembicaraan dan kemudian disuruh untuk diajak mampir ke rumahnya Rasulullah SAW. Kemudian di dalam perjalanannya dia akan Adi bin Hatim itu mendengar keagungan Rasulullah SAW yang ditaati oleh para pengikutnya, itu kan ibarat seorang raja begitu ya. Maka kemudian berjalan itu ya seperti berjalan dengan seorang raja. Kemudian ternyata ada di tengah perjalanan itu ada seorang wanita tua yang menghentikan Rasulullah SAW untuk meminta nasihat sesuatu. Ternyata Rasulullah berhenti. Nah ini membuat terenyuh Adi bin Hatim. Seorang raja hanya dihentikan oleh seorang wanita tua saja, kok bisa memberikan waktunya untuk melayani. Ya, ini kemudian tumbuh perasaan, wah ini bukan main ini ya. Kemudian sampai diajak masuk ke dalam rumahnya. Bayangannya raja itu ya penuh dengan kemewahan ya, karena seperti Adi bin Hatim, seorang kepala suku saja itu apabila ada katakanlah ghanimah, maka 1/4 dari ghanimah itu masuk ke kepala sukunya ini ya. Ini Rasulullah SAW ini seorang raja begitu ya, mesti akan sangat
kaya begitu. Ternyata yang didapatinya tidak, lantainya pun juga tanah. Nah kemudian Adi bin Hatim disuruh masuk, ternyata di rumahnya itu hanya ada satu bantal sebagai tempat duduknya itu. Kemudian itu pun juga diberikan kepada Adi bin Hatim, ya. Ini luar biasa ini, yang saya ini siapa toh? Nah, baru saja kenal, bahkan belum muslim kok dihormati sedemikian. Inilah kemudian mulai tumbuh, wah ada sesuatu yang lain. Nah inilah penghormatan Islam kepada tamunya, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamunya. Sehingga kemudian Adi bin Hatim mulai terjadi pembicaraan, dan kemudian dalam pembicaraan itu akhirnya kemudian mengenal tentang Islam dan yakin akan kebenaran Islam, dan yakin akan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian Adi bin Hatim masuk Islam. Nah, tidak berselang lama ternyata kemudian di tahun-tahun berikutnya itu Rasulullah SAW wafat. Nah, tetapi Adi bin Hatim ini menunjukkan istiqomahnya ketika sebagian orang Muslim itu mulai meninggalkan ajaran, ya. Misalnya ketika membayar zakat, maunya membayar zakat itu kepada Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada, maka kemudian sebagian orang Muslim itu tidak membayar zakat. Tetapi tidak demikian. Adi bin Hatim yang kepala suku memerintahkan kabilahnya untuk tetap membayar zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka ini bukti salah satu keistimewaan, ya, Adi bin Hatim dengan jiwa istiqomahnya, dia tetap sami'na wa ata'na kepada Amirul Mukminin kala itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita pada hadis ketika Rasulullah SAW bersabda, man khalafa ala yamini summa ra'at qalillahi minha fa ya'ti taqwa. Barang siapa yang bersumpah atas sesuatu kemudian ia melihat ada sesuatu yang lebih membuatnya bertakwa kepada Allah daripada sumpah itu, maka hendaklah ia melaksanakan ketakwaan itu. Artinya kemudian sumpahnya itu bagaimana? Nah, kita mengetahui bahwa al-khalf atau yakni al-qasam, yaitu sumpah, itu adalah kemudian merupakan satu ucapan atau janji atau ikrar yang dengan kesungguhan untuk menguatkan pernyataan yang disampaikan oleh seseorang. Nah, sumpah di dalam Islam itu memiliki derajat yang tinggi dan tidak main-main, tidak asal sedikit-sedikit bersumpah, tenan aku ra ngapusi, tenan aku ra ngapusi, gitu. Nah, ini kadang di sebagian masyarakat kita begitu mudahnya untuk bersumpah, ya. Di dalam Islam itu sumpah itu memiliki kedudukan yang tinggi, derajatnya tinggi dan tidak boleh digunakan untuk main-main, sehingga sumpah itu memiliki konsekuensi dan dampak bagi yang mengucapkannya. Oleh karena itu kita sebaiknya jangan mudah untuk bersumpah, ya. Jadi kalau kita biasa berlaku jujur, maka tidak perlu kemudian kita bersumpah-sumpah untuk menguatkan apa yang kita katakan, karena kita selalu berkata dengan jujur. Nah, biasanya orang yang bersumpah-sumpah yakin-yakin itu karena keraguan apakah lawan bicaranya itu akan percaya kepada dia atau tidak. Ya, maka harus disertai dengan sumpah.
Nah, ini menunjukkan salah satu kelemahan ya. Kelemahan bahwa untuk menguatkan dari apa yang dinyatakan, yang diucapkan, maka harus disertai dengan sumpah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perihal apabila seseorang harus bersumpah, maka harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah kita dilarang bersumpah dengan nama selain Allah. Apapun itu yang dijadikan sumpah. Ya. Demi bapak dan ibuku. Ya, itu bapak dan ibu itu adalah salah satu makhluk Allah yang mulia ya. Tetapi tidak diperkenankan untuk bersumpah. Bahkan demi Rasulullah enggak boleh ya. Demi malaikat atau demi makhluk-makhluk yang lain, demi langit dan bumi ya, demi yang menguasai alam semesta ini, enggak boleh ya. Kita dilarang bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yanhakum an tahlifu bi abaikum, faman kana khalifan falyahlif billahi au liyasmut." Ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melarang kalian bersumpah atas nama nenek moyang kalian. Ya, demi kakek dan nenek, demi ayah dan ibu atau yang lain. Barang siapa yang ingin bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah atau lebih baik diam. Nah, jadi ada dalam hadis ini lebih baik diam, artinya jangan mudah untuk bersumpah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang lain Rasulullah juga bersabda ya, yang artinya barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka ia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Ya. Man khalafa bi ghairillahi faqad kafara au asyaraka. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersumpah ya dengan nama selain Allah maka dia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Maka ya, sumpah harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Faman kana khalifan falyahlif billah. Ya, barang siapa yang ingin bersumpah maka ia hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Aul yasmut, atau dia lebih baik diam. Maka ini menjadi penting bagi kita agar kita tidak mudah untuk bersumpah. Kalau suatu saat kita harus bersumpah, apalagi misalnya di depan hakim untuk memberikan persaksian ya, maka persaksiannya itu jangan demi hakim ya, demi kebenaran, demi apa-apa, tapi langsung demi Allah ya. Karena Allah memerintahkan barang siapa yang ingin bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah ya, sebagaimana yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana jika seseorang sudah terlanjur bersumpah tetapi dia melihat ada yang lebih baik dalam hal ketakwaan? Misalnya bagaimana? Ya, misalnya kita bersumpah ya, demi Allah, sudah mengatakan demi Allah aku tidak akan menjumpai si fulan ya. Tetapi kemudian dia melihat bahwa menyambung silaturahim ya, itu akan menjadi lebih baik, bahkan itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada sumpah, tetapi ada perkara yang kemudian menjadi lebih baik, yaitu silaturahim ya. Meskipun kemudian dia tidak ingin menjumpai si fulan, itu sudah dia sumpahkan ya, tetapi karena silaturahim itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan, maka dia harus ya meninggalkan sumpahnya
dan kemudian dia melakukan yang lebih mendekati ketakwaan. Jadi jangan aku wis kadung sumpah kok ya wis wegah mana ya wis wegah, yaitu menunjukkan sikap yang kurang bagus bagi seorang muslim ya. Seorang muslim itu apabila dia melihat ada sesuatu yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih mendekati kepada ketakwaan, maka dia akan beralih ke hal yang lebih mendekati kepada ketakwaan. Itulah hijrah, yaitu hijrah maknawi ya. Jadi hijrah itu ada hijrah makani, hijrah tempat, ada hijrah maknawi, yaitu hijrah yang makna hijrahnya itu yaitu meninggalkan dari sesuatu yang tidak baik beralih menuju ke sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu meskipun kita sudah bersumpah dengan sesuatu ya, tetapi ada sesuatu yang lain yang lebih baik, maka boleh untuk kemudian meninggalkan sumpahnya dan kemudian melakukan hal yang lebih baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa itu tentang takwa? Kita sudah mempelajari ya, mengkaji pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya. Salah satu yang kita mungkin perlu ingatkan adalah apa yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ya. Beliau berkata, al-muttaquna ittaqu ma harrama alaihim wa adu ma turido alaihim. Orang yang bertakwa adalah mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai kewajiban. Jadi kalau kita sudah misal dalam hal ini kalau sudah berjanji kok berjanjinya, bersumpahnya untuk melakukan hal-hal keharaman ya, maka harus kita tinggalkan. Jadi ada sumpah yang sifatnya wajib ditinggalkan, yaitu sumpah-sumpah yang berkaitan dengan dosa dan kemaksiatan, termasuk melakukan hal-hal keharaman. Ya, wis aku bersumpah orang jamaah sholat subuh. Nah, itu adalah hal yang harus ditinggalkan, sumpah seperti itu ya. Dan takwa adalah menunaikan berbagai macam kewajiban ya. Jadi aku sumpah orang melakukan sholat sunat, nah, saya sumpah ono kaya ngono ya. Meskipun sholat sunat itu bukannya wajib ya, bukannya wajib, hanya sunnah, tetapi bersumpah seperti itu ada yang lebih baik. Sholat sunat itu adalah sesuatu yang disyariatkan, yang lebih mendatangkan kepada ketakwaan. Maka dia lakukan seperti itu, yaitu dia meninggalkan sumpahnya dan dia memulai dengan melakukan sholat sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jika seseorang bersumpah tetapi dia melihat sesuatu ya yang lebih baik, yakni lebih mendekati kepada ketakwaan, maka disyariatkan untuk meninggalkan sumpahnya dan melakukan sesuatu yang lebih mendekati kepada ketakwaan ya. Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya pernah bersabda, inni wallah insyaallahu la akhlifu ala yamini fa'ra ghairaha khaira minha illa kafartu an yamini wa ataitul ladzi huwa khair. Sesungguhnya saya demi Allah, insya Allah, jika aku bersumpah kemudian aku melihat selain dari sumpah tadi lebih baik darinya, maka aku batalkan sumpah itu dan membayar kafarat, lalu aku melakukan yang lebih baik dari sumpah tadi. Maka di sini bisa kita ambil manfaat bahwa apabila sumpah, maka sumpahlah dengan nama Allah.
Jangan bersumpah dengan nama selain Allah. Dan apabila sudah terlanjur bersumpah, kok ada perkara yang lain yang lebih baik, lebih mendekati kepada ketakwaan, maka dianjurkan untuk meninggalkan sumpahnya dan melakukan perkara yang lebih baik. Dengan kemudian dia membayar kafarat. Apa kafarat itu? Ya, kafarat itu adalah ganti dari sumpah yang dia langgar. Dan itu tidak masalah karena yang dia melanggar sumpah untuk mendekati kepada ketakwaan. Maka bagaimana kafaratnya? Ya, jadi seseorang kadang melanggar sumpah, ya, itu harus dia lakukan karena sumpahnya itu bertentangan dengan syariat, sesuatu yang maksiat, maka ini wajib sifatnya. Kemudian untuk sesuatu yang makruh, ya, atau sunnah, ya, dia bisa masuk ke meninggalkan sumpahnya, masuk ke dalam yang namanya fikih, ya, ilmu fikih, ya, akan lebih baik mana dia melihat itu tidak wajib tetapi mungkin jatuh kepada sunnah, ya, atau jatuh pada makruh. Ada pula yang sumpah itu haram untuk ditinggalkan, ya. Misalnya kita sudah berjanji asyhadu alla ilaha illallah, kita berjanji bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, maka kita dilarang, haram untuk meninggalkan, mengilahkan Allah itu. Kita menganggap ada ilah yang lain, Tuhan yang lain, ya, selain Allah, itu haram. Ya, saya akan sholat, ya, saya akan terus sholat 5 waktu. Ya, ini sumpah, ya, sumpah yang tidak boleh untuk dilanggar. Nah, adapun kemudian tadi kita kembali kepada kafarat, maka ada hal yang bisa menggantikan sumpah-sumpah yang memang harus ditinggalkan karena melihat ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih mendekati ketakwaan. Kafaratnya adalah yang pertama adalah memberi makan kepada 10 orang miskin, ya, 10 orang miskin. Ya, kemudian kalau dia tidak dengan bagaimana memberinya, yaitu dengan makanan yang biasa dia makan. Saya biasanya makan itu ya misalnya dengan 1 piring, kemudian ada lauknya, kemudian ada minumnya, ya, entah yang biasa diminum itu teh atau air putih atau apa. Maka taruhlah misalnya dalam 1 kali makan itu nominalnya 10.000 misalnya, atau 15.000 atau berapapun, ya, maka itu 1 kali minum. Maka memberi makan kepada 10 orang miskin, ya, itu artinya seharga yang biasa kita makan dikalikan 10, ya, itu kemudian diberikan kepada orang miskin. Atau kalau tidak bisa, maka bisa juga memberikan pakaian, ya, memberikan 1 pakaian kepada orang miskin. Wah, ini apa, wong kebetulan ada pakaian yang bagus, ya, yang kemudian ini saya sukai, tetapi karena kafarat harus memberikan, maka saya berikan aja lah, semoga ini bermanfaat, kita berikan, ya. Atau kemudian dia memerdekakan seorang hamba sahaya. Nah, ini kelihatannya di zaman sekarang itu agak sulit, ya, karena memang kita tidak pernah bertemu dengan seorang budak hamba sahaya itu. Wallahu alam di daerah yang lain ada enggak, ya. Dan terakhir apabila 1, 2, dan 3 itu tidak bisa, itu bisa dilakukan dengan berpuasa selama 3 hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa manfaat. Yang pertama, barang siapa yang telah bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, ya, dan wajib baginya untuk memenuhi sumpah itu, ya. Barang siapa yang sudah bersumpah dengan nama Allah,
maka wajib baginya untuk memenuhi sumpahnya. Ya, jangan kemudian mendustakan atau menyelisih dari sumpah. Kemudian yang kedua, bersumpah itu hanya boleh dengan nama Allah. Ya, jangan menyebut nama-nama yang lain. Ya, boleh dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Dengan sifat Allah bagaimana? Demi yang memiliki keagungan, ya, demi sang pemberi rezeki, ya, demi yang mengatur seluruh alam semesta ini. Nah, tidak menyebut Allah tetapi menunjukkan kepada siapa yang memiliki sifat seperti itu, otomatis adalah Allah, maka boleh dengan nama itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya apabila sudah terlanjur bersumpah tetapi ada yang lebih baik dari sumpahnya, maka ada kewajiban untuk meninggalkan sumpahnya dan melakukan yang lebih baik. Kemudian manfaat berikutnya apabila sudah meninggalkan sumpahnya dan melakukan hal yang lebih baik, maka dia tetap harus membayar kafarat. Sumpah yang dimaksud ini adalah sumpah pada perbuatan yang akan datang, bukan sumpah yang telah terjadi. Ya, jadi kalau sumpah yang telah terjadi itu bagaimana? Ya, misalnya tenan aku kemarin nek ngerti kancane arek donangon sampean, saya ayo akan ikut. Itu kan kemarin. Ya. Berarti kan tidak terjadi, kita melanggar sumpah kalau seperti itu tidak ada kewajiban untuk membayar kafarat, tetapi kafaratnya itu apabila bersumpah pada waktu yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengambil manfaat dari hadis ini bahwa jangan mudah kita melakukan sumpah. Ya. Adapun kemudian jika terlanjur kita bersumpah dan ada sesuatu yang lebih baik, ya, maka kita harus meninggalkan sumpah itu dan melakukan sesuatu yang lebih baik. Sebagai penutup kita bacakan salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-224. Allah berfirman, wala taj'alullaha urdatan liaimanikum ang tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wa huwa samiul alim. Wala taj'alullaha urdatan, dan janganlah kalian jadikan Allah, nama Allah itu sebagai penghalang liaimanikum, bagi sumpah-sumpah kalian, terhadap sumpah-sumpah kalian, antaburu, untuk berbuat kebajikan, watattaku, dan juga berbuat ketakwaan, watuslihu, dan juga mengadakan islah bainan nas, di antara manusia, wallahu samiun alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, ayat ini menganjurkan bagi kita bahwa jangan sampai kita sumpah yang kita ucapkan itu menjadi penghalang kita berbuat kepada sesuatu yang lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk lebih mementingkan terhadap sesuatu yang lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ketakwaan. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.